Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahul Thaiba dengan NIM B10611911031. Mata kuliah Pasar Modal Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep pasar modal syariah. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama, ada pengertian pasar modal syariah. Umumnya, pasar modal merupakan wadah bertemunya pembeli dan penjual terhadap berbagai efek atau surat berharga yang bersifat jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, pembeli disebut dengan investor, sedangkan penjual disebut sebagai emiten. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pasar modal pada umumnya merupakan suatu tempat pertemuan antara pembeli dan penjual, yang dimana di situ akan terjadi akad antara mereka berdua. Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanismenya, kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan efek syariah adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam, yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang kedua, ada sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, berlanjut pada Bursa Efek Indonesia atau biasa yang disebut dengan Bursa Efek Jakarta. Bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, perkembangan pasar modal syariah mencapai tanggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau disingkat dengan SBSN pada tanggal 7 Mei tahun 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Pada tanggal 30 Juni 2009, BPPAM LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan BPPAM LK nomor 9A nomor 13 tentang penerbitan efek syariah dan 11 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Nah, yang selanjutnya, adapun fungsi dan karakter pasar modal syariah. Fungsi dan karakter pasar modal syariah dibagi menjadi 5, yang salah satunya adalah memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang terakhir, yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Jadi, yang kelima yang telah saya sebutkan, 5 ini adalah salah satu fungsi dan karakter pasar dari pasar modal syariah itu sendiri. Yang selanjutnya, adapun prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama,
pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut. Maka yang kedua ini adalah, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan. Yang ketiga, ada akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Yang keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian antar keduanya. Yang kelima, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian, baik pada investor maupun emiten. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang pasar modal syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.